menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Barito Utara. Senang sekali saya Reza Rahman dapat menjumpai Anda pada siang hari ini dalam satu acara yang menjadi wadah untuk kita bersama-sama belajar berliterasi untuk membuat kita makin cakap digital. Dalam acara webinar Indonesia Makin Cakap Digital, persembahan dari Siber Kreasi. Angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 70%. Presisinya 73,3%. Dan ini membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya kali ini. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siber Kreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siber kreasi dan juga stakeholders terkait lainnya, termasuk acara yang sedang kita ikuti bersama-sama pada siang hari ini. Semoga menjadi acara yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga, saya juga mendoakan semoga Anda sehat-sehat selalu, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan juga melaksanakan vaksinasi untuk Anda yang belum melaksanakan vaksinasi, untuk kita bersama-sama mencegah dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Akan banyak sekali materi yang begitu luar biasa disampaikan oleh narasumber yang luar biasa dengan tema utama berselancar dengan aman di dunia digital. Bagaimana caranya? Nanti kita akan kupas bersama-sama. Namun sebelumnya saya ingin bacakan terlebih dahulu tata tertib untuk kita laksanakan bersama-sama pada webinar siang hari ini. Yang pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Menonaktifkan mikrofon atau menggunakan mode mute, dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video Anda. Karena nanti di akhir sesi akan ada sesi foto bersama antara kita semua bersama dengan rekan-rekan narasumber. Untuk selanjutnya, tidak diperkenankan mencoret-coret layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara, hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab. Namun Anda juga sudah bisa menulis pertanyaan yang ingin Anda tanyakan melalui chatroom selama acara berlangsung. Format sudah disediakan oleh panitia, jadi jika Anda ingin menuliskan pertanyaan Anda bisa menulis di chatroom sesuai dengan format. Lalu mengerjakan pretest dan juga post-test, sekaligus mengisi form registrasi atau daftar hadir di akhir sesi, karena nanti linknya akan di-share atau dikirim oleh panitia pada akhir sesi. Jadi pastikan Anda tetap stay sampai dengan akhir sesi nanti untuk Anda bisa mengisi form registrasi atau daftar hadir, berikut mengerjakan pretest dan juga post-testnya untuk Anda bisa mendapatkan e-certificate. Yang terakhir,
Jangan lupa untuk Anda download atau unduh aplikasi Siberkreasi melalui platform Play Store dan juga App Store untuk Anda bisa mendapatkan berbagai layanan literasi digital secara gratis. Semakin dekat kita memulai acara webinar pada siang hari ini, namun kita terlebih dahulu bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza sekaligus menyimak arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Internet harus mampu membuat kita membuat berbagai hal yang bersifat edukatif dan juga produktif. Membuat UMKM naik kelas dan juga memberi nilai tambah ekonomi bagi kita semua. Terima kasih banyak arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selanjutnya kita simak bersama sambutan dari Wakil Bupati Barito Utara, Bapak Sugianto Panala Putra SH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugianto Panala Putra, Wakil Bupati Barito Utara, membuka secara resmi acara webinar literasi digital di Kabupaten Barito Utara. Dan saya juga berharap kegiatan ini bisa meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Kita dukung Gerakan Nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan bersama tadi sambutan dari Wakil Bupati Barito Utara Bapak Sugianto Panala Putra SH sebagai pembuka acara webinar pada siang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan mulai bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang begitu luar biasa yang mengangkat tema utama berselancar dengan aman di dunia digital. Dunia internet atau digital memang bagai sebuah wahana atau ruang yang tidak terbatas yang memudahkan kita untuk berselancar secara bebas. Namun kita juga harus memahami bahwa harus ada batasan-batasan yang tetap menjadi koridor-koridor kita untuk bisa tetap berselancar di dunia digital secara aman. Bagaimana caranya? Sudah tersambung dengan narasumber kita yang pertama yang akan menyampaikan materi terkait dengan memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Ada founder dan juga CEO dari Malik Entertainment, Mas Malik Atmaja. Selamat siang, Mas Malik. Selamat siang, Mas Reza. Sudah makan siang apa belum? Ayo. Alhamdulillah sudah makan siang. Mas Malik sudah makan siang? Salam semangat ya. Alhamdulillah barusan selesai makan siang. Tadi kelihatannya Mas Ferry juga barusan selesai makan siang. Kita juga berharap peserta juga sudah makan siang ya untuk mengisi perut di siang hari nanti sampai dengan selesai acara. Silakan Mas Malik 20 menit untuk menyampaikan tema atau subtema mengenai memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Bagaimana sih koridor-koridornya supaya kita juga bisa tetap bebas berekspresi di dunia digital, namun tetap memahami batasan-batasannya. Silakan Mas Malik. Siap, terima kasih Mas Reza atas kesempatannya. Mohon izin saya share screen dulu. Hostnya mungkin bisa di enable dulu ya, ini kelihatannya di disable nih saya. Oke, siap. Oke, salam kenal teman-teman. Saya dengan Malik Atmaja. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang terhormat Bapak Sugianto selaku Wakil Bupati Barito Utara beserta jajarannya. Dan salam hangat untuk para narasumber, ada Mas Ferry, Mas Aril, ada Mas Reza, salam hangat, salam semangat semuanya. Tentu juga kita harus patut mengapresiasi kepada teman-teman panitia ya, panitia Indonesia Makin Cakap Digital, karena secara tidak langsung teman-teman panitia ini peduli dengan Indonesia, peduli dengan generasi Indonesia untuk semakin melek digitalnya. Nah, teman-teman, barangkali mau nyambung silaturahmi via Instagram, silakan follow Instagram saya, bisa di Malik Atmaja, spellingnya sesuai dengan ini. Ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Sedikit bercerita tentang saya mempunyai bisnis di bidang musik, ya, atau talent management. Saya mengumpulkan talent-talent atau musisi-musisi yang ada di Jakarta, di Surabaya, dan kota-kota besar lainnya, yang dimana kita buatkan grup, setelah itu kita performkan di event-event atau wedding atau acara-acara corporate lainnya. Saya juga mempunyai brand sepatu Equator Footwear, sepatu kulit premium lokal Indonesia yang dimana kualitasnya saya bisa menjamin bisa bersaing dengan sepatu internasional.
Saya juga mempunyai bisnis di bidang craft, yaitu Zaflitter, souvenir kulit ini. Jadi latar belakangnya sebenarnya kami pengen memberdayakan pengrajin-pengrajin lokal ya, supaya bisa go internasional secara bersama-sama. Dan saya juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Putrajaya Indonesia, di mana ini kontraktor di bidang mechanical electrical, biasanya kita bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah. Saya juga aktif di beberapa organisasi. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IPAMI, Ikatan Pengusaha Jasa Musik Pernikahan Indonesia. Saya menjabat juga sebagai Sekretaris Umum Ikatan Alumni Universitas Ciputra. Dan saya menjabat juga sebagai Ketua Divisi Eksternal di Komunitas Tangan di Atas. Tentunya saya juga aktif di beberapa asosiasi. Ada di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ada di Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional yang diinisiasi oleh Pak Sandiaga Uno. Tentunya memang rata-rata bisnis saya ini adalah bisnis di industri kreatif, karena memang di industri kreatif ini tidak akan ada hari berat ya. Jadi rasanya harinya itu menyenangkan semua. Jadi nggak ada beban waktu pekerjaannya, karena memang sedikit quotes dari saya, pekerjaan yang menyenangkan ketika hobi kita bisa menjadi cuan. Jadi do what you love and love what you do. Oke, kita masuk di materi saya, yaitu memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Dan bagaimana kita harus bijak dalam bersosial media. Nah, sebelumnya kebebasan berekspresi itu apa sih? Menurut John Locke, kebebasan berekspresi ialah sarana untuk memverifikasi kebenaran akan suatu informasi dengan cara mengkritik informasi yang tersebar luas di masyarakat yang kemudian akan menghilangkan miskonsepsi yang ada atas sebuah fakta. Akan tetapi, bebas itu bukan berarti bablas. Kita juga harus tahu nih norma-norma atau etikanya. Jangan sampai kita menyinggung ke ranah hate speech, bullying, sara, pornografi. Jadi kita bisa bebas meluapkan ekspresi kita, bebas mengkritik sesuatu, akan tetapi tetap harus ada batasan melalui norma-norma yang ada di Indonesia ini. Nah, tentunya sosial media ini juga adalah cerminan dari kita sendiri. Apakah kita itu orangnya ramah atau tidak, orangnya mudah tersinggung atau tidak, hobi kita apa, teman kita siapa, aktivitas kita apa, itu ada di cerminan dari sosial media kita. Jadi sosmed kita sebenarnya adalah potret dari kita sendiri. Nah, selain kita upload konten-konten yang baik, tentunya kita juga harus download konten-konten yang baik. Jangan semua informasi kita download. Beberapa tips untuk memfilter informasi. Kita bagi menjadi 4. Ada yang berguna, ada yang tidak berguna, ada yang negatif, ada yang positif. Contohnya ketika kita bersosial media melihat konten yang negatif dan tidak berguna. Seperti gosip-gosip artis tentang perceraian, perselingkuhan, berita-berita hoax, bahkan sekarang lagi booming artis pakai narkoba ini ya, sepasang suami istri. Jadi sebenarnya ini berita negatif dan yang tentunya juga nggak berguna bagi kita. Buat apa juga kita mengkonsumsi konten-konten yang seperti ini. Jadi yang harus diminimalisir adalah konten yang tidak berguna dan negatif. Ada juga yang ada yang negatif tapi berguna. Salah satunya yaitu melihat masukan-masukan dari dosen atau guru ketika kita membuka email atau melihat dari sosial media. Kita dikritik nih oleh seseorang. Kritikannya memang pedas, negatif untuk kita, tapi sebenarnya kritikan itu berguna untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi memang terkadang sehat itu membutuhkan obat yang pahit. Jadi harus bersakit-sakit dulu bersama media. Ada juga konten yang positif tapi tidak berguna, seperti kita melihat video-video viral, meme-meme lucu, ini tidak berguna bagi kita, tapi setidaknya kita ini ya semacam hiburan untuk kita daripada kita melihat konten yang tegang, terus konten-konten yang membuat kita capek, membuat imun kita menurun, ya kita terkadang
butuh hiburan video-video lucu. Nah, yang keempat yang harus kita perbanyak yaitu konten yang berguna dan positif. Banyak sekali podcast-podcast yang untuk media pembelajaran, untuk upgrade skill. Ketika kita ingin upgrade skill di public speaking, ya kita cukup mengetikkan di YouTube atau di Instagram. Kita cari konten-konten media pembelajaran yang berguna maupun yang positif. Nah, ini yang harus kita perbanyak. Nah, tentunya kita berselancar di sosial media ini juga harus bijak. Nah, ini beberapa cara bijak bersosial media. Yang pertama yaitu memahami platform ya, pahami penggunaannya dan karakternya. Harus tahu nih fungsinya WhatsApp itu untuk apa, fungsinya untuk chattingan, Facebook untuk apa. Jangan sampai tiba-tiba kita Facebookan marah, kok ini ada iklan, saya mau bersosial media kok ada iklan. Ya karena memang Facebook sekarang tidak hanya untuk bersosial media saja, tapi juga platform untuk bisnis juga. Iklan-iklan sudah masuk di situ. Loh, ini kok ada orang ngomong kasar ke kita, padahal sebenarnya enggak ke kita. Kita melihat berandanya atau home-nya, karena kita pengetahuan atau nggak tahu penggunaan atau user interface-nya Facebook, akhirnya kita nggak tahu nih, padahal sebenarnya orangnya itu bermaksud untuk menjelekkan orang lain, tapi kita tersinggung. Nah, ini yang perlu dipahami. Ada juga, loh, ini kok ada lawan jenis, ada cewek-cewek yang seneng atau ngechat kita nih, padahal sebenarnya itu adalah aplikasi seperti Tinder, MiChat, atau lain-lain. Jadi kita harus tahu nih, ini aplikasi diperuntukkan untuk apa, dan karakternya bagaimana. Jangan tiba-tiba langsung protes, dan ini kok seperti ini, seperti itu, akhirnya dilayangkan sebuah komen-komen negatif. Nah, yang kedua yaitu memanfaatkan hal yang positif di sosial media. Berdasarkan data dari Januari 2020 kemarin, populasi di Indonesia sebanyak 272,1 juta orang. Dan gadgetnya lebih banyak dari populasi orangnya, yaitu 338,2 juta. Jadi banyak sekali fenomena sekarang satu orang membawa 2 handphone, 3 handphone, ada yang satu untuk bisnis A, bisnis lainnya, ada yang HP untuk pribadi, HP untuk kantor, dan lain-lain. Makanya jumlah HP-nya ini lebih banyak daripada orang populasi di Indonesia. Nah, pengguna internetnya sebanyak 175 juta, dan media sosial usernya sebanyak 160 juta atau 59% dari populasi penduduk di Indonesia. Ini internet usernya 175 juta, ini hanya di Indonesia, belum di dunia ya. Kalau di dunia ada 2,5 miliar. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan sosial media sebaik mungkin dengan demand segini banyaknya, ya kita harus pintar-pintarnya untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana dengan memanfaatkannya? Bisa mempromosikan bisnis kita. Promosi bisnis di sosial media pertama yaitu gratis, cepat, dan kita bisa menentukan targetnya, siapa, cowok atau cewek, gendernya, umurnya range berapa dari berapa, pekerjaannya apa, hobinya apa. Kita bisa secara rinci atau detail menargetkannya ke siapa. Yang kedua yaitu untuk menyimpan portofolio. Nah, ini biasanya kalau teman-teman di industri kreatif ini harus menyimpan atau membuat portofolio sebagus mungkin di sosial media kita. Karena fenomena sekarang ketika orang mau meng-hire seseorang, pasti melihat dari sosial medianya dulu, apakah portofolionya bagus apa enggak, attitude-nya bagus apa enggak. Jadi portofolio juga harus di-optimize atau diperbagus. Yang ketiga yaitu menjalin relasi nih. Tentu kita tahu ada platform atau aplikasi yang namanya LinkedIn ya. LinkedIn ini berfungsi untuk kita berjejaring atau bernetworking di dunia internet. Kita menampilkan CV kita, pekerjaan kita apa, kita di organisasi sebagai apa. Nah, itu akhirnya kita bisa bertukar pikiran dan bernetworking di aplikasi LinkedIn. Yang keempat yaitu mencari referensi belanja online. Nah, mungkin kalau yang cowok-cowok biasanya melihat harga velg mobil atau harga
Vespa, harga sepeda motor berapa. Nah, ini biasanya mencuci mata dari hobi-hobi yang kita senangi. Yang kelima yaitu mendapatkan informasi valid dan up to date. Kita pengen berita apa yang saat ini, terus tren terkini seperti apa. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang up to date. Yang keenam yaitu mendapatkan berbagai inspirasi ketika kita pengen membangun rumah nih. Tuh rumahku pengennya desainnya minimalis. Nah, kita bisa download atau download aplikasi namanya Pinterest. Nah, kita bisa melihat desain-desain mulai dari desain gambar, desain arsitektur eksterior, interior, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu mengabadikan momen berharga. Jadi fenomena sekarang ini daripada nyimpen di HP nanti hilang, ya udahlah diupload aja. Tapi tetap harus dijaga konten-konten yang kita upload. Jangan sampai momen berharga tapi dengan dengan pakaian yang tidak sopan atau menimbulkan bullying atau body shaming. Itu harus dihindari. Nah, yang ketiga yaitu bisa membedakan berita hoax dengan berita yang real. Cara membedakan berita hoax yang pertama yaitu dari nama dan situsnya. Ketika nama dan situsnya tidak jelas seperti kayak pahlawan45.com atau .blogspot.com atau yang tulisannya ada huruf angka besar kecil yang tulisan-tulisan alay. Nah, ini harus di make sure. Ini biasanya situs-situs yang penyebar hoax. Dan kedua yaitu judulnya umumnya provokatif. Wah, ini pemimpin daerah ini menggunakan narkoba atau seperti apa. Nah, ini kita jangan mentah-mentah nih melihat judulnya saja kita langsung ngeklik. Padahal sebenarnya memang tujuannya orang-orang untuk menyebar hoax itu kan pada awalnya dari judulnya yang clickbait. Jadi judulnya harus diprovokatif dulu supaya orang tertarik melihat berita tersebut. Dan yang ketiga, cek and recheck dari berbagai sumber. Ketika kita mengetahui berita tadi, kita harus melihat dari sumber yang lainnya, berita yang lainnya. Apakah benar beritanya seperti ini? Apakah benar di kota ini lockdown? Padahal sebenarnya enggak di berita lainnya. Ini kita harus mengetahui sumber-sumber yang terpercaya juga. Yang keempat, cek foto dan video. Banyak sekali berita-berita hoax ya tentang menyebarkan foto, padahal sebenarnya fotonya itu editan. Badannya siapa, tapi wajahnya siapa. Nah, ini kita harus bisa membedakan apakah foto itu real apa enggak dengan cara yang melihat berbagai sumber itu tadi. Dan yang terakhir yaitu nama penulis. Biasanya berita yang benar itu adalah mencantumkan nama penulisnya. Jika memang tidak ada penulis, itu patut dipertanyakan. Nah, yang keempat yaitu mengontrol emosi. Jangan sampai saat kita emosi, kita meluapkannya dengan bermain sosial media yang akhirnya kita kelepasan nih ketika kita berantem dengan pasangan ya, dengan istri, dengan pacar, atau mungkin dengan selingkuhan atau siapapun. Ketika kita emosi, pasti kita meluapkannya. Secara tidak langsung kita akan mengunggah di sosial media. Akhirnya kita mengupload gambar tentang kekerasan atau semacam hate speech. Nah, ini ketika kita sedang emosi, lebih baik kita meredam dulu, jangan bersosial media. Kalau untuk hiburan boleh, tapi jangan sampai kita malah meluapkannya di sosial media. Nah, yang kelima yaitu mengerti dari sisi hukum. Karena di Indonesia sendiri ini dilindungi dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU ITE. Jadi kita perlu tahu nih supaya kita tidak terjerat di hukum. Jangan sampai kita saking bebasnya seperti tadi, kita merembetnya itu malah justru, loh kok ini jadinya kontennya malah jadi hate speech ya, atau malah membuli seseorang, atau malah body shaming seseorang, ataupun yang sekarang lagi rame ini penistaan agama. Nah, ini kita nggak boleh, kita tetap harus tahu norma-norma atau etika yang ada di Indonesia. Batasannya seperti apa? Ya sebenarnya sama saja ketika kita berkomunikasi dengan di dunia nyata. Cuman bedanya ini di dunia digital. Kita hanya mengetikkan tidak bersuara, tapi kita tetap harus menjaganya. Nah, yang keenam yaitu
tahu nih kita kerugiannya di sosial media itu apa, dampak buruknya di sosial media apa. Bisa merusak reputasi kita, karir kita, bahkan studi kita. Di Universitas Harvard kemarin menolak calon mahasiswa karena komentar rasis di medsos pada saat dia berumur 16 tahun. Padahal sebenarnya dia itu sudah mau masuk di Harvard, akan tetapi Harvard memfilter lagi nih dari sosial medianya. Ternyata beberapa tahun yang lalu dia sering sekali berkomentar tentang rasisme. Ini yang perlu diketahui dari teman-teman. Nah, tips dari saya untuk menjaga sosial media supaya tetap positif, diantaranya kelola jejak digital di sosial media. Apakah yang kita upload itu konsumsi pribadi atau publik, privasi kita, termasuk keamanan sosial media kita ya, username sama password kalau bisa jangan sesuai dengan tanggal lahir kita. Misal tanggal lahirnya 1 Januari tahun 90, jadi passwordnya 010190. Nah, ini sangat berbahaya sekali ketika ada orang yang memanfaatkan kejahatan. Yang kedua yaitu reputasi online positif. Tentunya ini untuk self branding diri kita, untuk portofolio kita. Apakah kita mau menjadi fotografer, ataukah kita menjadi desainer, ya tentunya dengan mencantumkan portofolio yang bagus atau reputasi-reputasi yang positif. Yang ketiga yaitu konten tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Ketika kita foto dan upload di sosial media, ya gunakan pakaian yang sopan, pakaian yang rapi. Ya nggak harus rapi, cuman pakaian yang layak untuk dilihat. Jangan sampai pakaian kita terbuka sehingga menimbulkan fitnah dari orang lain. Dan juga tentunya tidak merugikan orang lain. Yang terakhir yaitu interaksi dunia digital positif. Apakah kita komentarnya di kolom komen orang-orang itu positif atau tidak, termasuk di kolom komen di akun pribadi kita bagus apa enggak, kita me-likes akun-akun apa, jangan sampai juga komentar kita malah menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini interaksi di dunia digital ini sangat erat sekali dengan jejak digital kita di kemudian hari. Jadi, terakhir dari saya, bijaklah berselancar di dunia digital, saring sebelum sharing, karena memang jarimu ini bisa menjadi harimaumu. Kurang lebih seperti itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Reza. Terima kasih, Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Malik Atmaja atas pemaparannya terkait dengan batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Memahami batasan-batasannya artinya kita menjaga kebebasan berekspresi kita agar tetap bebas, namun kita bisa menjaga diri dari resiko-resiko yang muncul apabila kita kebablasan. Ya, salah satunya tadi sempat disinggung oleh Mas Malik bahwa kebablasan kita dalam berekspresi kadang-kadang memunculkan dampak yang kurang baik terhadap reputasi kita sendiri. Ya, jadi perlu diperhatikan juga untuk Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Mas Malik, langsung saja tulis pertanyaan Anda di chatroom sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Akan ada hadiah total senilai Rp1.000.000 untuk 10 partisipan terpilih. Jadi pastikan Anda turut aktif untuk acara webinar pada siang hari ini. Tadi saya mengingat kalau Mas Malik sempat mengungkit terkait dengan rekam jejak digital atau terkait dengan jejak digital yang memang benar-benar nyata adanya. Bagaimana kita mengenali lebih jauh mengenai jejak digital? Sudah hadir narasumber kedua yang akan menyampaikan materi terkait dengan kenali dan pahami rekam jejak di era digital, yang juga merupakan Tim Network Operation Center Diskominfo Sandi Barito Putra. Ada Bapak Ferry Saputra. Selamat siang Pak Ferry. Siang Mas Reza. Koreksi sedikit tadi Barito. Semoga sehat-sehat selalu Pak Ferry. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Barito Putra itu nama klub bola Kalimantan Selatan kalau nggak salah ya. Betul sekali ya. Barito Putra memang berada di Barito Utara ya. Pak Ferry, ini menarik sekali mungkin apalagi untuk netizen-netizen atau kita yang kadang-kadang ketika berkonten di sosial media itu seringkali kita tidak sadar, mungkin karena terlalu emosi atau mungkin terlalu terbawa dengan suasana, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah mengunggah sesuatu yang
kurang pantas. Namun kita lupa bahwa meskipun kita sudah menghapus itu, kadang-kadang ada selalu timbul kesempatan untuk seseorang atau oknum-oknum yang menyimpan itu. Yang juga seringkali banyak orang yang menyatakan bahwa ya berhati-hati di sosial media karena memang banyak sekali orang-orang yang merekam jejak digital yang tetap mengabadikan bukti-bukti itu. Begitu. Bagaimana cara kita untuk mengenali dan juga memahami rekam jejak di era digital supaya mungkin kita bisa lebih hati-hati lagi dalam berkonten atau berselancar di internet. Silakan, Pak Ferry. Baik, terima kasih Reza. Terima kasih audiens dan rekan-rekan narasumber. Mohon izin untuk saya share screen slide saya. Oke, kelihatan ya Mas Reza? Ya, cukup Pak Ferry, sudah terlihat, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk moderator Mas Reza Rahman, Mas Malik, Mas Audita juga Bro Ariel sebagai narasumber, dan juga tim Project Implementation Unit dari Cyber Kreasi serta seluruh rekan pelaksana sehingga terlaksananya kegiatan hari ini. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan juga yang diberikan kepada kami sehingga dapat kembali berpartisipasi mewakili Dinas Kominfo Sandi Barito Utara dalam memaparkan secara singkat terkait salah satu pilar pada literasi digital Indonesia yakni digital safety. Dan juga tidak lupa kami sampaikan salam hormat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah membuka kegiatan ini tadi, dan juga keynote speaker Bupati Barito Utara yang dalam kegiatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati kami, yakni Bapak Sugianto Panala Putra, serta seluruh pimpinan, senior, dan rekan-rekan kami semua. Dan selamat siang juga kepada semua audiens yang telah berpartisipasi hadir dalam ruang digital ini, khususnya dari Barito Utara dan nasional secara umum. Perkenalkan, nama kami Ferry Saputra. Kami ingin menyampaikan materi yang kurang lebih agak mirip dengan Mas Malik, yang ada relasinya dengan Mas Malik tadi sampaikan, dan juga merupakan salah satu dari 4 pilar literasi digital, yakni digital safety, di mana sudah seharusnya kita kenali dan paham rekam jejak digital di era digital ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke digital footprint atau jejak digital. Adalah segala bentuk rekaman jejak aktivitas seseorang yang terekam melalui aplikasi dan perangkat digital seperti track GPS kita di Google Map, postingan kita di media sosial, bahkan email. Jejak digital merupakan kumpulan jejak dari semua data digital, baik dokumen maupun akun digital. Jejak digital dapat tersedia baik bagi data digital yang disimpan di komputer atau tanpa terhubung internet, maupun yang disimpan secara online dan yang terhubung dengan internet. Bisa pada aplikasi media sosial, aplikasi e-commerce, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Apakah jejak digital berbahaya? Bahaya pertama yang ditimbulkan jejak digital adalah digital exposure. Dampaknya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab jadi memiliki akses untuk mencuri data pribadi tanpa diketahui. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka bisa mencuri identitas atau melakukan tindak kriminal lainnya karena adanya kesempatan. Jadi pada prinsipnya, apapun yang tentang Anda atau apapun yang Anda unggah ke internet selamanya akan tersimpan di internet. Digital asset. Aset digital adalah aset yang cakupannya tidak hanya sebatas uang, tapi juga bernilai emosional, bersifat pribadi, dan rahasia. Konten tertulis, gambar, atau juga foto ataupun file multimedia yang merupakan media pribadi dan rahasia dalam penggunaannya diunggah atau di-share secara online oleh Anda atau orang lain secara sengaja maupun tidak. Jadi pada umumnya aset digital adalah segala konten yang disimpan secara digital. Konten yang sedang Anda baca pun, unggahan gambar di Facebook pun, dan semua konten yang Anda lihat adalah aset digital. Dan semua data tersebut menjadi aset digital yang menciptakan jejak digital kita. Bagaimana aset digital menjadi jejak digital? Nah, semua konten tertulis, gambar atau foto, juga file multimedia pribadi yang kita unggah ke dunia digital ataupun diunggah orang lain secara sengaja maupun tidak tadi, dapat menjadi jejak digital Anda. Terkait informasi apa yang dicari oleh pengguna digital maupun pelaku kejahatan, bahkan institusi lainnya, menunjukkan kepada aset digital Anda yang akhirnya menjadi jejak digital tersebut. Atas dasar aset
digital Anda yang akhirnya menjadi jejak digital tersebut bisa menjadi pengaruh positif maupun negatif terhadap reputasi digital Anda, sebagaimana disampaikan Mas Malik tadi. Atau nama baik Anda di kemudian hari bahkan juga bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. Dan hal ini tertuang dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan Undang-Undang ITE. Reputasi digital Anda adalah cara Anda dipandang secara online. Hal ini dibentuk oleh cara Anda menampilkan diri dan hal-hal yang tentang Anda yang diposting oleh orang lain secara online. Menurut survei Hotsuite.com, Indonesia memiliki 160 juta pengguna sosial media. Namun, belum semua pengguna paham mengenai jejak digital yang selalu terekam dan tak bisa dihapus secara permanen. Memang ada jejak digital yang diperlukan, tapi kita juga harus mengetahui jejak digital mana yang harus kita lindungi. Setiap pengguna internet harus memikirkan dengan baik apa yang hendak disebar di internet untuk mencegah penyalahgunaan jejak digital di kemudian hari. Jadi harus memiliki pemikiran untuk membagikan sesuatu yang baik tanpa menyebarkan khususnya informasi pribadi kita. Selanjutnya, bijak dalam dunia digital. Beberapa cara yang bisa dilakukan pengguna untuk menjadi warga digital yang positif dan aman yaitu pertama, smart. Pilih informasi yang akan disebar, apakah berdampak baik atau tidak. Juga tidak menyebarkan informasi sensitif seperti nomor telepon, paspor, atau KTP, password, dan alamat rumah. Cek dulu sumber beritanya dari mana, lakukan cross-check dengan mengunjungi langsung situs asli yang pertama kali memuat berita tersebut. Lihat apakah situs-situs atau media-media yang kredibel juga banyak memuat informasi tersebut. Cek URL atau alamat website situs yang digunakan. Sebuah instansi resmi umumnya nggak akan menggunakan layanan blog gratisan. Yang kedua, alert. Jangan mudah percaya berita yang tidak masuk akal. Jauhi phishing dengan tidak mengklik link sembarangan. Gunakan logika atau akal sehat. Jangan mudah percaya begitu saja atau terpancing saat membaca sebuah berita yang beredar di media sosial. Cek dan dicek lagi kebenarannya. Yang ketiga, strong. Gunakan password yang sulit agar tidak mudah diretas, baik untuk akun maupun gawai Anda sendiri. Biasakan menggunakan two-step authentication. Jangan pernah menggunakan tanggal lahir kita atau anggota keluarga kita untuk password maupun PIN. Dalam membuat password atau PIN juga bisa mungkin kita memposisikan diri atau Anda memposisikan diri Anda sebagai orang lain yang ingin membobol suatu informasi rahasia Anda. Sehingga Anda bisa menghindari password yang mudah dibaca dari profil Anda. Dan keempat, kind. Tinggalkan jejak digital yang positif. Jangan mudah terpancing dengan berita negatif dan ikut menyebarkannya apalagi. Ada beberapa tips dalam meninggalkan jejak positif dan berinternet secara aman, yakni be friendly. Dan jadilah bentuk terbaik dari diri kita sendiri. Selanjutnya, gunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain yang baik dan benar. Upayakan menggunakan setting privasi. Selalu pastikan URL situs sudah HTTPS sebelum Anda mengunggah atau menginput data pribadi. Biasakan untuk tidak melakukan share sesuatu hal secara berlebihan. Dan juga nonaktifkan atau hapus profil media sosial yang tidak lagi digunakan. Yang kelima, talk. Jangan tergesa-gesa dan konsultasikan apabila menerima informasi yang menyebabkan tidak nyaman atau tidak aman. Di Facebook, terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya forum anti fitnah, hasut dan hoax atau disingkat FAFH, fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoaxers, dan grup Skoci. Mungkin teman-teman atau audiens semua bisa searching untuk bergabung di grup tersebut. Karena di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan. Sekaligus juga melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Karena di grup-grup tersebut semua anggotanya bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Jadi kesimpulannya, jejak data yang muncul ketika seseorang menggunakan internet, setiap orang yang pernah masuk ke dalam dunia internet pasti memiliki jejak digital. Oke, mungkin demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada audiens sekalian, mungkin terlalu singkat, namun kami upayakan yang paling baik. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang berkenan atau kurang tepat secara penyampaian, kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Baik, terima kasih banyak Pak Ferry Saputra dari tim Network Operation Center Diskominfo Sandi Barito Utara atas penyampaiannya terkait dengan kenali dan pahami rekam jejak di era digital. Semoga dari materi yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi bisa membuat kita makin hati-hati lagi sebelum kita berkomentar atau berpendapat atas sebuah unggahan. Dan tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ferry bahwa kita kalau bisa jangan mudah terpancing. Ya, jangan sedikit-sedikit berkomentar, Kak. Apalagi kalau kita lagi emosi, kurang lebih seperti itu. Dengan materi yang singkat tadi, silakan untuk Anda yang masih penasaran, ingin menggali lebih dalam lagi terkait dengan rekam jejak digital, langsung saja tulis pertanyaan Anda di chat room sesuai dengan format yang sudah di-share oleh panitia. Karena saya masih punya hadiah total 1 juta rupiah untuk 10 partisipan yang beruntung. Dan kalau tadi kita sudah membahas mengenai batasan dalam kebebasan berekspresi, berikut dengan memahami rekam jejak di era digital, saat lagi kita akan berbicara mengenai etika menggunakan foto dan juga video orang lain di media sosial. Mungkin kita lebih mengenal dengan repost atau reshare. Bagaimana sih sebenarnya etikanya bahwa sebenarnya ketika kita mengunggah atau ingin mengunggah foto atau video milik orang lain atau foto video milik kita tapi ada orang lain di sana, bagaimana etikanya? Kita akan kupas bersama dengan narasumber yang juga merupakan digital marketing specialist dan juga diving instructor. Ada Mas Audita Harsono. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Reza. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas Audita? Baik-baik aja, baik-baik. Sehat selalu. Alhamdulillah. Masih WFH, Mas? Kebetulan saya work from the ocean. Saya kerja di laut, jadi ya bukan di rumah lagi nih. WFO ya, work from ocean. Ya, work from ocean. Ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang Mas Audita juga sedikit-sedikit pasti sangat tertarik dengan konten-konten yang berbau diving atau mungkin konten-konten yang berbau laut, banyak bersama dengan konten-konten kreator yang lain. Nah, ini mungkin sekalian bisa di-share bagaimana sih etika mungkin kalau ada seseorang yang ingin mengunggah atau me-reshare konten, mungkin konten dari Mas Audita sendiri di akun miliknya pribadi, bagaimana sih etika-etikanya? Silakan mungkin Mas Audita 20 menit. Oke deh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau berterima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menjadi pembicara di topik hari ini. Saya mungkin akan sedikit banyak bahas tentang digital etik. Saya coba share screen dulu. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Audita Harsono. Saya tinggal di Gili Air di Lombok. Saya asli dari Jakarta dan selama 10 tahun terakhir saya bekerja menjadi full time dive instructor dan juga bekerja sebagai underwater kameramen. Gitu. Nah, jadi di pekerjaan saya banyak bermain dengan gambar dan ikan ya, gitu. Nah, kebetulan yang akan dibahas adalah digital ethics, di mana sekarang kita lihat banyak sekali teman-teman lihat sosial media menayangkan tentang gambar, tentang video yang gampang banget kita untuk nge-share, nge-repost itu gampang banget gitu. Nah, mungkin saya akan bahas sedikit banyak di sini supaya kita semua nggak terjerumus dari situ. Tadi Mas Malik juga bilang bebas bukan berarti bablas ya. Nah, di sini saya mau bahwa contoh penggunaan etika digital dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Dimana kita semua ya mungkin kayak tadi ada data bahwa ya mungkin lebih dari 50% masyarakat Indonesia sudah menggunakan sosial media ataupun internet, dan seperti Bapak Presiden juga bilang bahwa kita dalam target untuk seluruh desa mendapatkan akses internet, ya kan? Nah, contoh penggunaan etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan bahasa yang baik. Walaupun itu bahasa Indonesia ataupun bagi teman-teman di daerah bisa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing,
yang harus kita perhatikan adalah bahasa yang kita gunakan itu orang-orang target audiens kita. Itu. Kemudian ini ada 5 topik yang akan saya bahas. Pertama, menggunakan bahasa yang baik. Kedua, tidak mengusik privasi orang lain. Ketiga, tidak membagikan hoaks. 4, membuat status konten yang baik. Dan kelima, tidak mengganggu digital orang. Ya. Jadi setiap komunikasi dengan orang di media sosial menggunakan bahasa yang baik, tidak mengandung sara dan melanggar ketentuan penggunaan. Menggunakan bahasa yang tidak baik membuat dicap buruk oleh warga digital lainnya, yang tadi udah disebut sama Mas Malik, Mas Ferry, disebut sebagai jejak digital. Nah, dari sini mungkin kadang-kadang kita nggak berasa bahwa kita kayaknya ngomong biasa aja nih, tapi kok itu ada mengandung sara dan mengandung agak menghina atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini yang kita harus melihat bahwa ini kita nggak cuma ngomong sama satu orang, tapi kita ngomong dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi itu amat sangat perlu diperhatikan. Kedua, harus berhati-hati dalam berkomunikasi karena kita bisa tidak melihat ekspresi dari lawan bicara kita. Nah, ini yang banyak terjadi sama kawan-kawan. Jadi, kok dia ngomong kayak gitu ya? Kok dia komen kayak gitu ya? Nah, ini kan kita nggak ngelihat. Kalau kita ngobrol langsung kan enak. Dari intonasi bisa berasa. Nah, cuman kan kadang-kadang orang ada yang seneng pakai tanda baca banyak. Ada yang seneng pakai huruf besar, huruf kecil. Nah, ini yang kita harus lebih aware gitu. Dimana komunikasi di dalam dunia digital itu berbeda dengan direct communication seperti kita sehari-hari. Dan juga obrolan kita dapat dilihat oleh banyak orang dan dapat disalahartikan serta dijadikan bukti untuk menjelekkan kita. Nah, maksudnya seperti ini. Mungkin buat kita saudara kandung atau teman dekat, kita kadang-kadang pakai istilah-istilah yang tidak kita rasa kita tidak menyinggung. Nah, tapi begitu kita tuangkan di dalam media sosial, orang lain yang baca, kok dia udah berumur seperti itu, tapi ngomongnya kok agak kasar ya. Nah, hal-hal ini yang bagi orang yang nggak senang bisa mereka gunakan dengan screen capture atau dengan sekarang bisa dilaporin, itu bisa menjadi backfire buat kita, bisa menjadi bumerang buat kita semua. Jadi dalam menggunakan sosial media kita harus benar-benar aware dengan bahasa yang kita pakai. Mau itu bahasa daerah, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris tidak masalah, tapi lebih ke arah bahasa yang kita pakai jangan sampai menyinggung dan menghina orang lain. Gitu. Tidak mengusik privasi orang lain. Nah, dalam hal ini privasi adalah ruang pribadi orang lain, di mana kita dapat mengakses banyak informasi dari sosial media. Kedua, mengusik privasi orang akan mengganggu orang tersebut, seperti alamat, nama orang tua, identitas. Tindakan ini disebut stalker. Nah, jadi kalau dilihat di sini bahwa kita juga jangan karena itu foto banyak, itu ini banyak, kita bukain itu semua satu-satu. Nah, itu kan juga ini siapa ya? Tiba-tiba ada yang lagi liburan keluarga, ada yang komen orang, tiba-tiba orang lagi meeting, oh kok ketemu sama bapak ini, boleh foto bareng nggak, gini. Nah, itu kan juga akan mengganggu privasi orang lain gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita sebagai pelaku sosial media juga harus berhati-hati. Itu jangan sampai kita mengusik privasi orang lain. Nah, kemudian tidak membagikan hoaks. Perlu memperhatikan setiap informasi beredar, jangan sampai membagikan hoaks kepada orang lain. Dengan mencari tahu semua narasumber apakah berita tersebut asli atau karangan. Postingan dengan judul yang berbeda dengan isinya juga termasuk hoaks. Nah, ini kan sekarang banyak nih dari media-media yang dia posting apa judulnya, tapi isinya apa. Nah, kadang-kadang kita cuman buat clickbait lah istilahnya. Kita udah lihat, wah judulnya menarik nih, dan sesuai dengan apa yang kita mau, langsung kita posting. Padahal isi dari beritanya itu tidak seperti apa yang ada di judulnya tadi. Nah, dari hal ini bahwa kita harus lebih membaca dulu, kita lihat apakah ini
sejarah yang benar atau enggak sebelum kita membagikan seperti sharing atau tadi repost. Nah, Mas Ferry juga bilang bahwa perusahaan-perusahaan gede mereka nggak pakai website-website gratis. Nah, itu kan udah kelihatan dong, berarti ini orang yang pakai website-website gratis nggak modal lah gitu. Mereka nggak mau modal untuk membagikan informasi yang mereka mau ini. Nah, kita sebagai pembaca yang pintar, kita harus bisa melihat nih, ya dia nggak modal, mungkin beritanya juga nggak benar gitu ya kan. Nah, kemudian membuat status konten yang baik. Semua catatan digital akan dicatat dan tidak akan hilang jika dihapus. Alangkah baiknya tidak memasang status digital yang buruk, sehingga status buruk tidak akan menjerat kita. Nah, inilah tadi soal rekam digital, jejak digital. Nah, dari sini mungkin sekarang banyak cerita kayak, oh presiden di negara mana dia punya rekam digital jelek, dia punya ini. Nah, sekarang dengan seluruh manusia, bukan seluruh manusia ya, sebagian besar manusia udah memiliki internet, akses ke internet dan memiliki mulai dari sosial media sampai ke email. Nah, ini yang akan menjadi jejak digital dan aset digital ya, kalau kata Mas Ferry tadi. Jadi jejak digital dan akan menjadikan aset digital bagi seorang itu. Nah, dan ini akan selalu berada di internet, walaupun kita udah menghapus, kemungkinan besar itu tetap ada di dalam sistem internet. Jadi berhati-hatilah, kita tidak bisa semena-menanya, kita nggak bisa seperti di rumah aja gitu kan, kita ngomong seenaknya dan lain sebagainya. Nah, habis itu tidak mengganggu digital orang, menggunakan digital seperti pesan, telepon sewajarnya, jangan sampai mengganggu aktivitas orang tersebut. Tidak nge-spam, nelpon, hingga memberi pesan teror, pesan tidak baik kepada orang tersebut. Tindakan ini bisa merujuk pada hukum. Nah, dengan banyaknya akses yang bisa kita dapetin, kayak misalnya di Facebook kita gampang kirim message, kita bisa sekarang malahan telepon atau video call. Nah, itu juga kita tetap harus berpikir bahwa ini orang juga bukan pengen kita sebagai teman di Facebook, bukan berarti dia akan menerima kita apa adanya kapanpun kita nelpon dia gitu. Nah, ini bukan seperti itu. Jadi kita harus sangat menjaga privasi orang, jangan sampai mengganggu ruang digital teman-teman yang lain gitu. Nah terus bagaimana cara kita menggunakan foto, video dari internet. Nah, ini yang mungkin di sini makanya untuk mendukung hal ini saya nggak terlalu banyak pakai foto video yang ada saya ambil dari internet. Hak cipta atas gambar. Gambar merupakan bentuk karya seni rupa yang sekaligus merupakan ciptaan yang dilindungi menurut pasal 40 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, jadi kita orang, oh ini kan gambar ada di internet, boleh dong kita ambil gitu. Nah, kita nggak bisa segampang itu gitu. Nah, gambar itu termasuk antara lain motif, kemudian sketsa, logo perusahaan atau logo klub. Nah, juga kayak sekedar sketch-sketch yang itu menghasilkan karya seni lah gitu. Perlindungan atas hak cipta atas gambar berlaku selama orang itu hidup, bahkan setelah dia meninggal dia masih punya hak atas gambar ciptaannya dia selama 70 tahun. Jadi setelah orang itu meninggal bukan berarti haknya dia udah hilang gitu. Nah, jadi kita harus perhatikan kepada itu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Nah, jadi selama itu adalah hasil karya dia akan selalu disebut sebagai penciptanya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gambar merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, hal-hal ini yang kita sebagai pengguna internet yang baik, pengguna internet yang bijak harus tahu akan hal itu gitu. Jadi jangan mentang-mentang itu ada di internet kita, gampang kita screen share atau kita save to phone, langsung itu barang, itu foto, itu video milik kita gitu. Nah, kemudian dari hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas 2 poin, di mana satu adalah hak moral, satu lagi adalah hak ekonomi. Itu hak moral adalah
hak yang lebih nggak ada fungsi ekonominya, nggak ada unsur ekonominya. Nah, di mana kita harus seperti mencantumkan siapa penciptanya, siapa pencipta lagu itu, siapa pembuat video itu, siapa kameramennya. Walaupun kita mau publish di sosial media kita. Nah, bukan buat kita jual belikan ya maksudnya, tapi kita wajib menuliskan itu. Atau kita juga bisa nulisin misalnya nama grup bandnya, atau nama alias, nama akun Facebook atau nama Instagramnya. Itu salah satu dari contohnya. Kemudian kita juga nggak boleh merubah hasil karya orang semau-mau kita aja gitu. Kita harus minta izin dulu gitu kan. Misalnya kita mau ngedit foto, ngedit ini, kita bisa minta izin. Kemudian mengubah judul dan anak judul ciptaan. Kemudian mempertahankan haknya yang dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan. Dalam hal ini kayak kita mau motong-motong video, motong-motong gambar untuk membuat gambar yang lain. Nah, ini yang bisa merugikan kehormatan atau hak dari si pencipta yang awalnya gitu kan. Dan untuk hak moral ini tidak ada batas waktu. Selama dia yang menciptakan pertama kali, dia adalah penciptanya untuk selamanya. Jadi nggak ada batas waktu. Nah, yang kedua adalah hak ekonomi. Nah, di mana hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan value secara ekonomi. Seperti misalnya kita penerbitkan, misalnya kita print, kita cetak, itu hak ekonomi berupa penerbitan. Kedua, kita penggadaan. Nah, misalnya kita copy, kita share, kita repost, itu penggadaan juga. Nah, habis itu kita terjemahin juga bisa, adaptasi, kemudian kita pertunjukan, misalnya kayak teater, ini hasil ini, atau kita misalnya musik, lagu, itu juga dari hak moral, hak ekonomi, sorry. Nah, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dulu dari penciptanya, supaya penciptanya juga tahu ini akan ditampilkan di mana, ini akan digunakan untuk apa hal-hal itu. Nah, selain itu, bila kita melanggar hal-hal itu, kita bisa kena jalur hukum, ya kan? Nah, juga pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi pada pengadilan niaga apabila ada orang yang terbukti menyalahgunakan hak yang dia pakai. Nah, habis itu saya punya beberapa tips untuk menghindari hal-hal ini di dunia digital saat inilah. Nah, misalnya kita nambahin gambar untuk bikin makalah dan kawan-kawan, itu akan misalnya kita bikin tulisan tentang fashion, kita tambahin ini gambar bajunya gini. Nah, itu kita teman-teman berhati-hatilah di situ, karena kalau kita gunakan untuk sesuatu yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, itu bisa menjadi masalah. Nah, untuk menghindari hal itu, kita bisa mencari website-website yang mereka emang jualan, tapi ada yang jualan berbayar, ada yang mereka bilang, oh yang ini boleh gratis. Nah, dari website-website itu, kita bisa menghindari dampak negatif dari hak cipta tadi. Nah, juga dalam hal ini, kita bisa juga selalu menempatkan di dalam pikiran kita bahwa seluruh karya itu adalah punya hak ciptanya, walaupun dia nulis atau enggak gitu. Nah, kalau di foto banyak ada yang kita bisa lihat adalah watermark, misalnya oleh Audita Harsono gini-gini. Walaupun saya nggak naruh, itu tetap hak saya gitu. Nah, jadi jangan berpikir bahwa itu nggak ada namanya, itu nggak ada informasinya, bahwa itu bebas kita ambil gitu. Nah, sebagai penutup, mungkin saya bisa bilang berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media dan fasilitas digital lainnya. Karena kita terkadang melihat ada kebebasan besar, tetapi kita juga harus dapat bertanggung jawab terhadap tindakan yang kita ambil, yang bisa berdampak terhadap sanksi hukum. Nah, mungkin begitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Bila ada pertanyaan, boleh diketik di kolom chat. Ya, makasih banyak Mas Reza. Saya balikan. Siap, terima kasih banyak Mas Audita Harsono atas pemaparannya terkait dengan etika menggunakan foto dan juga video orang lain di media sosial. Semoga kita bisa resapi bersama-sama sebelum kita
mengunggah atau menggunakan konten milik orang lain. Silakan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bergabung, yang ingin bertanya, boleh langsung saja tulis pertanyaan Anda di chat room atau di kolom chat sesuai dengan format yang sudah dikirimkan oleh panitia. Saya masih menyimpan hadiah total senilai 1 juta rupiah untuk 10 partisipan yang beruntung. Jadi silakan Anda berperan aktif untuk menyemarakan acara webinar pada siang hari ini. Dan masih akan ada satu narasumber lagi sebelum saya akan mengajak Anda untuk masuk ke sesi tanya jawab bersama dengan rekan-rekan narasumber. Masih ada satu tema terakhir yang ingin dibahas mengenai mengenalkan keindahan daerah aliran Sungai Barito melalui media sosial. Ternyata ini memang ada tekniknya, bagaimana cara kita mempromosikan sebuah daerah kita, daerah wisata menjadi sebuah promosi yang begitu menarik minat orang-orang untuk bisa mengenal lebih jauh akan daerah tersebut. Bersama dengan salah satu narasumber yang juga merupakan pendiri komunitas Wonderful Barito, ada Mas Ariel Rahmadan, MPP, yang sekaligus dosen Politeknik Muara TW. Selamat siang, Mas Ariel. Selamat siang. Selamat siang, semoga sehat-sehat selalu, Mas Ariel. Sehat-sehat. Sudah ngopi, Mas? Alhamdulillah, sudah. Sudah cukup segar sekali, Mas Ariel. Semoga Mas Ariel juga sudah. Sinyalnya Ya. oke kan? Suaranya oke? Oke sekali Mas Ariel. Nah ini langsung saja kalau begitu 20 menit untuk Mas Ariel bisa sharing ke teman-teman yang ada di Barito Utara soal bagaimana sih cara kita mempromosikan sebuah daerah wisata di sekitar kita di media sosial sehingga menjadi satu potensi yang menarik untuk menarik minat orang-orang akan daerah tersebut. Silakan Mas Ariel. Oke, terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacara Min ke Surga, Basengat ke Jebata. Harus. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, serta para pejabat-pejabat di Kominfo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menjadi pembicara yang kedua kali. Kemarin bareng Mas Audita juga. Dan yang terhormat Wakil Bupati yang mewakili Pak Bupati, serta rekan-rekan narasumber, Bung Audita Harsono, Bung Malik, dan Pak Peri Saputra. Dan tidak lupa saya sampaikan para audiens yang berbahagia. Semoga semua sudah ngopi. Karena berat jadi narasumber terakhir ini, karena dilingkupi oleh audiens yang pasti mengantuk dan bosan. Jadi ini ujian yang tersendiri buat saya. Dan saya harap semoga apa yang saya akan sampaikan ini membangkitkan matanya supaya tidak mengantuk lagi. Dan para narasumber sabar ya. Oke, langsung saja saya presentasikan apa yang akan saya jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan mengenalkan keindahan daerah Das Barito. Daerah aliran sungai Barito melalui media sosial. Disingkat dengan DAS, daerah aliran sungai. Karena populernya di masyarakat Kabupaten Barito pada umumnya itu dikenal dengan DAS, daerah aliran sungai. Das Barito. Apa itu Das Barito? Das Barito itu adalah di mana kabupaten-kabupaten yang berada di pinggiran aliran sungai Barito. Ada 4 kabupaten di Kalimantan Tengah dan 1 kabupaten di Kalimantan Selatan. Jadi 1 kabupaten di Kalimantan Selatan itu ada kabupaten yang di Marabahan atau Kabupaten Kuala, Barito Kuala. Dan di Kabupaten Kalimantan Tengah itu ada 4 kabupaten, dimulai dari Kabupaten Barito Timur dengan ibu kota Tamiang Layang, berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan. Ada Kabupaten Barito Selatan, berbatasan dengan ibu kota Buntok, Kota Buntok, itu langsung juga berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Kabupaten Barito Utara, Kabupaten kami, Kota Muara TW dengan ibu kotanya, dan terakhir Kabupaten Burung Raya. Utara, paling utara dari Das Barito. Ini kepala sungai Barito itu ada di Kabupaten Burung Raya. Dan akhir sungai Barito itu ada di Kabupaten Barito Kuala. Itu sungai Barito langsung ke laut. Itu ada di Kabupaten Barito Kuala. Bagaimana cara saya mempromosikannya? Pertama, saya jalan-jalan, itu penting. Saya mengeksplor di seluruh kabupaten, seluruh Das Barito,
Masalahnya di wisata di Kalimantan Tengah ini, khususnya di Barito ini, tidak seperti yang ada di provinsi-provinsi lain, seperti di Jawa lah, fasilitas lengkap dan lain sebagainya. Dan kategorinya pun tidak wisata menurut saya, karena saya menjumpai ini karena apa namanya mengikuti alur hobi saya. Pertama, hobi saya suka trekking ke hutan. Kedua, saya suka berburu, dan ketiga, saya suka motor trail yang masuk hutan itu. Jadi karena saya suka berburu, saya sering berinteraksi dengan para pemburu. Jadi mereka itu kan berjalan sampai ke hutan itu sampai 2 hari 3 hari. Banyak kan mereka memberikan informasi, Mas, atau di sini panggilannya tak, ada air terjun katanya. Kalau pengen sini kan tak atak. Kalau di Jawa Mas, kalau di sini atak tak. Mas, ada air terjun di mana, Pak? Nanti diantarkan. Itu perjalanannya bisa sampai 6 jam sampai 1 hari. Pernah saya ke air terjun itu 1 hari full trekking. Karena di sini belum ada fasilitas yang memadai lah. Ada ya fasilitas memadai, wisata-wisata yang pada umumnya, namun itu menurut saya terlalu sedikit untuk mempromosikan banyak spot-spot baik. Makanya saya bentuk komunitas Wonderful Barito. Komunitas ini baru terbentuk 1 tahun. Jadi tugas saya di situ mempromosikan apa-apa yang ada wisata di Das Barito. Fungsi akun ini saya fungsikan sebagai akun repost. Kalau kata Mas Adita tadi, kita perlu ada etika untuk merepost. Biasanya saya cantumkan fotonya dari siapa, dan sebelum saya repost itu saya bertanya dulu, bolehkah saya repost? Tapi rata-rata mereka boleh merepost karena mereka men-tag akun kami. Ini seluruh Das Barito itu para komunitas-komunitas yang suka ke alam ini banyak komunitasnya, seperti di Barito Utara banyak, ada sekitar 15 komunitas, di Murung Raya itu ada sekitar 20 komunitas, dan lain-lain. Mereka tuh sering nge-tag di Wonderful Barito. Saya mau fokuskan semua komunitas itu nanti di Wonderful Barito. Jadi mereka men-tag hal-hal menarik, dan biasanya kalau yang menarik itu, kalau misal menarik bagi saya datangi. Nah itu karena hobi saya kan, karena pekerjaan saya ini kan terlalu ribet, dosen. Terlalu banyak ilmiah, baca-baca, dan di sisi lain saya juga bekerja di perusahaan sawit yang sering berhadapan dengan masyarakat, PR-nya lah, kalau bisa dibilang, berhadapan di blog, berhadapan dengan macam-macam lah, konflik agraria lah. Itu untuk menyegarkan otak saya pergi ke hutan. Stres, kalau kurang piknik, kalau kata orang itu kan. Jadi next. Apa pentingnya memperkenalkan keindahan Das Barito melalui medsos? Menurut saya itu buka jalur wisata baru, artinya anti mainstream, karena banyak malah banyak masyarakat Barito khususnya itu tidak terlalu tahu ada air terjun yang bagus di daerah desa-desanya. Dan untuk Kota Moretewe lah khususnya, banyak mereka bertanya setelah saya post foto yang air terjun di tengah hutan itu, mereka bertanya, di mana ini? Mas, di mana ini tak? Kata mereka gitu kan. Saya bilang aja lokasinya di sini. Oh, ternyata di desa ini ada ya. Contohnya saja di Desa Penre itu sekitar 10 menit dari Kota Moretewe, ibu kota Barito Utara itu. Saya alhamdulillah membuka jalur wisata baru satu, itu air terjun. Sebenarnya itu orang di Moretewe tidak tahu itu ada air terjun di desa itu, padahal sangat dekat dari Kota Moretewe. Namun kita fungsikan dengan akun repost tadi, akhirnya mereka banyak datang ke sana. Dan itu juga menghidupkan desa-desa di Das Barito. Automatically perangkat desa itu akhirnya ada semacam datang tamu banyak. Mereka juga senang, mereka bisa mengantarkan para itu tadi yang mau berkunjung ke tempat yang baru-baru tadi. Dan yang selanjutnya menghidupkan pariwisata lokal, alternatif wisata di tengah pandemi. Karena Barito Utara khususnya di desa-desa, khususnya desa-desa di Das Barito lah pada umumnya itu masih banyak zona green, zona hijau, jadi aman untuk berwisata daripada stres kan, mau keluar kota, mau keluar swab dan lain sebagainya, zona merah dan takut kena pandemik, kena COVID, lebih baik kita manfaatkan wisata lokal lah. Mumpung ini di desa-desa kita masih dalam green zone, tapi biarpun green zone masih kita tetapkan prokes kesehatan. Contohnya lagi menghidupkan pariwisata lokal tadi. Alhamdulillah kemarin Wonderful Barito bersama pemerintah desa Hajak mempromosikan wisata gua-gua yang ada di desa Hajak. Itu pun akhirnya direspon oleh
Dinas Pariwisata dan mereka membuka jalur itu. Dan baru-baru ini mereka juga mengajak kami untuk membuat daftar wisata-wisata baru di Barito Utara khususnya, di mana nanti wisata-wisata baru itu pun nanti akan kami antar mereka dan mereka membuat titik koordinatnya agar mudah orang-orang mendatanginya. Dan yang terakhir itu memperkenalkan Das Barito. Akhirnya orang tahu Das Barito seperti ini, Kominfo kan akhirnya tahu, Mas Audita juga Das Barito tahu, Mas Malik juga akhirnya Das Barito tahu. Jadi itu kenapa pentingnya perkenalkan keindahan Das Barito. Apa saja dukungan pemerintah? Pertama, alhamdulillah kami mendapat dukungan dari Pak Bupati. Beliau kami beri merchandise-nya Wonderful Barito, baju kaos, dan beliau mensupport apapun kegiatan positif selama itu tidak merugikan orang banyak lah pada intinya. Dan juga didukung oleh Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Utara. Beliau juga kami beri merchandise dan memberi merchandise kami, alhamdulillah Bu. Dan beliau siap bekerja sama dengan kami. Kalau ada foto-foto, mereka siap untuk dijadikan bahan dokumentasi mereka. Next, apa jenis keindahan alam di Das Barito seperti ini? Ini air terjun di tengah hutan belantara. Dulu sebelum dikenal ini, tidak tahu orang ada air terjun ini karena sangat jauh, lumayan jauh lah, bukannya sangat jauh, lumayan jauh. Ini di Kabupaten Murung Raya, tepatnya di Desa Kolam. Ini namanya air terjun Desa Kolam. Dulu pemerintah Kabupaten Murung Raya pun, alhamdulillah setelah ada di repos-repos, mereka akhirnya membeli jalur. Dan kemarin kalau tidak salah, 2 tahun yang lalu itu saya bersama Wakil Bupati membuka jalurnya ke situ sambil tril-trilan. Bapak Wakil Bupati siap memberi fasilitas dan pemerintah desa pun senang. Dan alhamdulillah sekarang ini menjadi pemasukan desa, parkir, biaya tiket dan lain sebagainya. Jadi tadi apa jenis keindahan di sini? Air terjun, gua, di sini banyak juga gua dan belum banyak tereksplor juga, dan masih banyak list-list saya yang diberitahu oleh para pemburu, para trekking yang ke hutan itu, banyak gua yang belum saya datangi, perbukitan, desa budaya seperti Desa Hajak tadi, dan ada istiadat Dayak. Jadi ada istiadat Dayak bisa kita kenal dengan medsos Wonderful Barito itu. Ini salah satu contohnya. Ini juga di tengah hutan. Jadi pemburu juga menemukannya. Ini dulu para pejuang Dayak Bawo. Kalau ini di Barito Selatan. Karena pada hakikatnya orang Dayak itu meninggal, nanti dia akan pertama dikubur. Dikubur baru tulangnya itu diambil ditiwah dengan proses tiwah, nanti tulangnya diletakkan di atas rumah tinggi. Kalau bahasa umumnya itu rumah sandung. Kalau bahasa Barito Utara itu keriring. Jadi pada saat perang itu Dayak Bawo tidak bisa melakukan hal ritual seperti itu. Makanya diletakkan di lereng-lereng bukit gunung. Itu tengkoraknya banyak tersebar. Dan alhamdulillah saya juga sempat mengeksplor di situ dengan orang-orang desa, dengan orang budaya lah, dengan Dewan Adat Dayaknya. Dan alhamdulillah sekarang dibuat fasilitas agar bisa berwisata ke situ. Artinya Barito Utara sama juga seperti Toraja, ada tulang-tulangnya diletakkan, tapi di gunung. Gitu. Tantangan yang dihadapi, akses internet yang belum tersentuh sampai ke pelosok. Dan harapannya itu seperti kata Pak Jokowi, nanti semoga ke depannya 2022 atau 2023 seluruh desa di Das Barito terakses internet. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai. Bapak Presiden kan melalui Kominfo memiliki program Wi-Fi yang ada di mobil itu. Jadi seluruh desa bisa memakai Wi-Fi itu. Kedua, infrastruktur yang belum memadai. Seperti yang saya katakan, bahwasanya wisata-wisata yang saya datangi bisa dibilang infrastrukturnya terlalu ribet, terlalu susah untuk dijangkau. Seperti misalkan air terjun tadi boleh hanya didatangi oleh jenis-jenis motor trail dan trekking yang sangat jauh, bisa sampai 3 jam, 4 jam, sampai 6 jam, bahkan 1 hari. Dan ketiga, pariwisata belum menjadi prioritas
Ini tantangannya. Karena kebanyakan pemerintah di Das Barito ini masih belum memprioritaskan pembangunan pariwisata. Saya memaklumi karena masih banyak infrastruktur yang lain yang perlu dibangun. Seperti jalan-jalan ke desa itu memang menjadi prioritas dan saya harap ke depannya nanti pariwisata bisa menjadi prioritas kedua. Karena lama-kelamaan pasti orang akan beralih ke wisata. Contohnya saja Qatar, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dulu kan mengharapkan minyak, sekarang mengharapkan pariwisata. Bagaimana kalau nanti sumber daya alam Barito Utara habis dan lain sebagainya, apa pendapatan itu bisa mungkin dari pariwisata, harapan saya ke depannya. Dan saya rasa cukup sekian, terima kasih. Kalau mau follow Instagram saya boleh, dan follow Instagram Wonderful Barito boleh. Karena follow-nya itu sebagai penyemangat kami menjelajah Das Barito. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas dosen atau Mas Alril Rahmadin atas pemaparannya mengenai keindahan daerah aliran Sungai Barito melalui media sosial. Luar biasa sekali foto-foto atau dokumentasi-dokumentasi yang memikat kita semua untuk bisa mampir menjelajahi Barito. Dan mungkin untuk Anda yang ingin bertanya, langsung saja tulis pertanyaan Anda di kolom chat. Masih ada kesempatan untuk Anda juga bisa mendapatkan total hadiah senilai Rp1 juta untuk 10 partisipan beruntung. Dan saya langsung saja masuk ke sesi tanya jawab untuk para narasumber. Yang pertama saya akan bertanya kepada Pak Ferry. Ini ada pertanyaan untuk Pak Ferry. Kurang lebih pertanyaannya dari Mercy. Sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang, begitu banyak informasi yang bisa didapatkan. Besar tantangan bagi orang tua dan juga anak-anak kita, generasi harapan tonggak masa depan. Nah, bagaimana cara menghapus rekam jejak digital jika sudah terlanjur rekam jejak digital kita disalahgunakan? Langkah apa yang harus ditempuh mengingat ada UU ITE, tapi sayang belum semua pengguna sosial media juga paham. Terima kasih. Silakan mungkin Pak Ferry. Baik, terima kasih Mas Reza. Saya coba jawab. Sepertinya pertanyaan Mbak Mercy ya, Mbak Mercy ini kelihatannya mirip dengan pertanyaan dari Mbak Nida ya, Mbak Nida Mutia Safitri ya. Oke, pertama untuk kita menghindari konten-konten negatif, konten-konten dewasa juga yang terselubung melalui iklan dan sejenisnya. Pertama, kita harus selalu menggunakan DNS Nawala dalam konfigurasi jaringan kita. Umumnya beberapa operator telekomunikasi khususnya internet yang ada di Indonesia, IP DNS mereka sudah otomatis mengarah ke IP DNS-nya Nawala. Apa itu DNS Nawala? DNS Nawala itu adalah sebuah sistem filtrasi yang dibangun oleh pemerintah Indonesia khususnya melalui nawala.org. Itu merupakan filtrasi untuk konten-konten yang negatif tadi. Juga konten-konten yang berbau judi online dan sejenisnya. Selanjutnya yang paling ampuh dan efektif untuk menjaga keluarga kita dari anak khususnya dari akses kepada jaringan-jaringan atau layanan-layanan yang terselubung mengandung iklan yang berisi konten negatif atau pornografi, sejenisnya, itu bisa juga menggunakan layanan dari Google sendiri, yakni Google Family Link. Google Family Link mungkin bisa di searching di Google, itu ada Google Family Link, adalah layanan kontrol orang tua atau keluarga, orang tua untuk keluarga, yang oleh Google memungkinkan orang tua menyesuaikan parameter untuk perangkat anak mereka. Aplikasi ini memungkinkan orang tua untuk membatasi konten, menyetujui atau menolak aplikasi yang akan diinstal di gawainya anak kita atau keluarga kita. Nah, dengan cara menghubungkan akun email Google sang anak atau akun Android-nya anak kepada akun orang tua, akun Android-nya orang tua yang umumnya menggunakan akun Google. Nah, dengan menggunakan Google Family Link ini akan memberi kontrol yang lebih kepada anak-anak kita, keluarga kita, untuk mengakses hal-hal yang negatif tadi.
Mungkin boleh di googling itu, ini juga aplikasi gratis kok, nggak bayar. Itu bisa sampai berapa ya, bisa unlimited kalau nggak salah. Saya udah coba terapkan untuk anak-anak saya, itu sangat-sangat efektif. Jadi misalkan anak saya yang umur balita itu kalau dia mau install games jenisnya itu, aplikasi Google Link ini akan meminta izin saya untuk mengizinkan anak saya menginstal aplikasi tersebut. Begitu juga dengan history browsingnya, kemana aja dia buka web, apa aja yang dia buka, itu akan ada log historinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Reza. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry. Mungkin saya juga ingin mempersilahkan Mas Malik untuk bisa menambahkan terkait dengan bagaimana cara kita untuk membatasi anak dalam berekspresi di dunia digital. Kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Ferry, bagaimana cara untuk membatasi putra dan juga putri kita, atau sekaligus mengawasi, mungkin konteksnya adalah mengawasi putra dan juga putri kita yang sedang berselancar di internet dengan menggunakan Google Family Link dan lain sebagainya tadi. Tapi bagaimana perlakuannya ketika putra dan juga putri kita juga memiliki akun media sosial? Bagaimana treatmentnya? Bagaimana cara kita memberikan batasan? Mungkin Mas Malik bisa menanggapi, Mas? Yap, oke. Jadi tentunya kita juga harus controlling ya. Tentu ketika jangan sampai anak kita malah lebih pintar daripada kita. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, orang tua dengan anaknya malah pintar anaknya nih. Orang tuanya nggak punya akun sosial medianya, jadi ini sosial media apa? Nah, orang tuanya juga harus lebih pintar, harus melek masalah literasi digital. Dan tentunya juga kita bisa controlling nih, siapa saja yang dia follow, siapa saja yang following ke dia, dan lalu apa saja yang mereka bagikan. Tentunya kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, lalu selanjutnya Mas Malik, mungkin singkat saja untuk meneruskan tadi, bagaimana apabila Mas Malik mungkin sebagai ayah menemukan putra dan juga putrinya ketika berekspresi di media sosial, mengunggah sesuatu yang mungkin sudah terlanjur diunggah, tapi menurut Mas Malik sepertinya unggahan ini terkesan berlebihan atau sepertinya ini tidak layak untuk diunggah. Bagaimana cara Mas Malik mungkin sebagai orang tua untuk melakukan langkah preventif untuk mengingatkan putra dan juga putrinya, mungkin Mas Malik? Ya, yang jelas yang pertama pasti harus diingatkan terlebih dahulu. Jadi kita harus menjelaskan efek dari dampak seperti itu apa. Jangan sampai nanti di kemudian hari dia menyesal. Jadi dikasih edukasi terus, lalu yang jelas harus dihapus ya, yang jelas memang jejak digital tidak akan menghapus, tidak bisa menghapus apa yang sudah dia lakukan, tapi setidaknya apa yang ada di profilnya dia, apa yang sudah dia upload tidak bisa dibaca orang lain, karena di Instagram atau di Facebook sendiri kan ada fitur, ada archive atau ini ya, untuk supaya tidak dikonsumsi publik, mungkin bisa dikonsumsi diri sendiri. Oke, siap. Terima kasih banyak. Kalau begitu Mas Malik mungkin bisa menjadi perhatian untuk kita semua, mungkin untuk Anda selaku orang tua yang mungkin masih menginginkan alternatif bagaimana cara memberikan batasan kepada anak dalam berekspresi di media sosial. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang ditujukan untuk Mas Audita. Pertanyaannya datang dari Rizky Novianda. Saat ini banyak sekali para traveler yang sedang liburan atau membuat konten terus mempost atau mengunggah di sosial media mereka. Kita sebagai penikmat foto tersebut boleh atau tidak mengambil atau melakukan repost foto tersebut tanpa meminta izin, dan repost kita tersebut bermaksud baik, tapi tetap tidak meminta izin. Apakah itu harus minta izin terlebih dahulu? Sementara di caption dan keterangan tidak ditulis harus minta izin untuk repost. Terima kasih. Silakan mungkin Mas Audita. Oke, ini pertanyaan bagus nih ya, dan kita jumpai hampir tiap hari lah gitu kan, dimana orang kayak tadi Mas Ariel bilang mereka nge-tag ke Wonderful Barito dan di repost lagi. Kalau saya sih intinya kalau bicara dari jalur hukumnya, orang yang post minta atau tidak minta, balik lagi itu adalah hak si pencipta foto tadi gitu kan. Jadi walaupun dia tidak bilang minta atau tidak diminta, tapi dari hal ini juga kita bisa lihat, misalnya kayak tadi yang di repost, berarti kalau kita repost misalnya kita mention
ngetek lagi siapa yang bikin awalnya. Nah, itu juga udah salah satu kayak kita minta izin terhadap si pemilik foto untuk nge-repost, dan rata-rata itu nggak akan bermasalah. Nah, kemudian yang satu lagi yang harus kita perhatikan adalah fungsinya apa nih gitu. Nah, tadi kan dalam pertanyaan ini adalah fungsinya untuk membantu, misalnya kita merepost air terjun yang tadi baru ditemukan di desa mana gitu kan. Ini kan fungsinya untuk promosi. Nah, ini yang akhirannya akan bermanfaat juga bagi si pemilik gambar tadi. Nah, ini kan juga memberikan nilai positif. Nah, tapi kalau misalnya kita ngambil kemudian untuk menjual sesuatu, misalnya tour travel kita ngambil dan mendapatkan nilai ekonomi tanpa minta izin terhadap si pemiliknya, nah itu kita bisa kena tindakan hukum gitu, karena kita kasarnya melanggar dari faktor ekonomi tadi gitu kan. Tapi selama masih buat penggunaan personal, misalnya wah ini adalah next destination, ada nih saya masukin ke wishlist gini foto by siapa gini di lokasi ini. Nah, itu menurut saya sih tidak akan bermasalah gitu, dimana ini fungsinya adalah win-win gitu, si pemilik gambar juga diuntungkan dan si yang merepost juga diuntungkan karena dia membagikan informasi. Nah, balik lagi buat saya pribadi, saya sebagai fotografer atau videografer, saya akan sangat senang juga. Berarti orang kalau merepost gambar saya, mereka mengapresiasi bahwa gambar saya ini bagus, dianggap bagus. Kalau jelek kan mereka nggak akan ngepost juga gitu. Nah, seperti itulah. Jadi kita juga jangan terlalu pakai kacamata kuda di mana wah ini dia ngambil, dia nggak bayar, gini-gini. Kan harusnya nih hak intelektual saya, bener. Tapi kan ini juga ngebantu saya. Mungkin orang akan melihat, oh fotonya Audita bagus ya, next time saya mau kerja bareng dia, misalnya kayak gitu aja gitu ya kan. Jadi kita juga pinter-pinter lah melihat situasinya akan dia bawa kemana gitu. Ya. Oke, saya sedikit menangkap tadi yang disampaikan oleh Mas Audita bahwa sebenarnya kita boleh-boleh saja mengunggah ulang foto atau video milik penikmat karya tersebut, namun harus dilihat lagi tujuannya seperti apa. Apabila mungkin tujuannya bersifat apresiatif, it's okay, nggak apa-apa. Tapi apabila tujuannya memang terjadi atau menimbulkan dampak kerugian moral maupun material bagi si pemilik karya, maka ada hak untuk pemilik karya tersebut untuk melakukan atau memberikan feedback atau respon terhadap si pengunggah atau yang melakukan repost tadi. Kurang lebih seperti itu, Mas Audita. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Gitu ya kan. Kita lihat juga tujuannya lah dari orang yang repost juga. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Audita. Ini ada pertanyaan terakhir yang ditujukan untuk Mas Ariel. Pertanyaan datangnya dari Ardin Septa. Selain wisata alam, Indonesia dikenal dengan wisata budaya atau kearifan lokal dan desa wisata Bapak. Saya manggilnya Mas ya. Sementara semakin zaman berkembang, masyarakat semakin mengalami pergeseran nilai-nilai dan budaya kearifan lokal. Lalu, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk membangun dan melestarikan kearifan lokal tersebut? Silakan Mas Ariel, mungkin bisa membantu menanggapi? Ya, terima kasih pertanyaannya saja. Cara mengembangkan kearifan lokal lah. Kalau di Barito Utara ini khususnya cara mengembangkan kearifan lokal itu mereka mengadakan festival budaya. Nah, pertama itu, kedua kita yang seperti inilah mengadakan Zoom meeting seperti ini terus mempromosikan kearifan lokal budaya kita karena itu yang dijual. Contohnya saja kayak di tempat Bang Audita itu kan ada desa yang di Lombok itu desa unik lah kalau saya bilang. Nah, itu kan kearifan lokal mereka yang dijual. Contohnya lagi kayak di Surabaya di tempat Pak Pano, Bang Malik. Itu kan kearifan lokal di daerah Sunan-Sunan itu kan itu yang mereka jual. Kayak tempat Bang Peri, Aceh. Itu makanan khasnya ayam tangkap dan lain sebagainya, kearifan lokal itu yang mereka jual. Karena yang beda itu, yang unik itu yang didatangi orang. Jadi artinya kita harus pede dengan kearifan lokal kita. Itulah Indonesia, berbeda-beda namun satu jua, Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ariel untuk jawabannya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ardin Septadela dan juga
Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah menuliskan pertanyaan Anda, dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah menjawab pertanyaan tadi sekaligus menyampaikan materinya. Waktunya saya untuk mengumumkan pemenang untuk webinar pada siang hari ini. Sambil saya mengumumkan pemenang, saya juga ingin memberikan kesempatan Anda untuk bisa mengisi form registrasi ataupun daftar hadir sekaligus pre-test dan juga post-test untuk Anda kerjakan. Link sudah dikirimkan oleh panitia, silakan Anda isi dan juga Anda kerjakan untuk Anda bisa mendapatkan e-certificate dari kami. Dan sembari Anda mengerjakan, saya ingin mengumumkan para pemenang yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Yang pertama ada Mercy. Selanjutnya, selamat untuk Rizky Novianda, selamat untuk Novita Febiani, selamat untuk Sandy Purwanto, dan juga selamat untuk Ardin Septadela. Selamat untuk Anda yang berhak mendapatkan hadiah dari kami. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia. Dan semakin dekat dengan perjumpaan akhir kita, semoga materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber bermanfaat untuk kita semua tadi dalam rangka memahami dunia digital melalui literasi. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan pada materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk saring dulu sebelum sharing. Jangan unggah sesuatu kalau sedang emosi. Hindari hate speech, bully, penistaan agama, dan juga lain-lain. Dan juga ketahui dampak buruk terhadap personal diri kita atau terhadap reputasi kita sendiri dalam kebebasan kita dalam berekspresi. Jangan mudah terpancing atau terprovokasi. Izin dulu kepada pemilik konten atau pemilik karya, dan kalau bisa sertakan kredit. Aware dengan bahasa yang digunakan. Ingat bahasa karya orang mengandung hak cipta. Ini yang harus kita ingat bersama-sama, dan memang perlu adanya infrastruktur pendukung dan juga kesadaran serta pemahaman kita sendiri dalam memanfaatkan berbagai potensi-potensi budaya wisata lokal daerah kita sendiri untuk bisa kita kembangkan dan juga menarik minat wisatawan yang ada di daerah lain. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Waktunya kita untuk berfoto terlebih dahulu bersama-sama dengan rekan-rekan narasumber untuk menutup webinar pada siang hari ini. Silakan untuk Anda bisa menyalakan kamera video Anda. Kita berfoto bersama-sama. Saya ingin melihat senyuman Anda. Jangan ragu-ragu untuk menyalakan videonya. Kita masuk ke sesi atau slide pertama terlebih dahulu. Silakan untuk yang berada di slide pertama langsung nyalakan kamera videonya, kita berfoto bersama-sama. Yang berada di slide kedua, harap bersiap-siap, bisa dinyalakan kamera videonya sekarang juga. Silakan, mungkin ini bisa Anda abadikan juga untuk Anda unggah di Instagram feeds Anda. Jangan lupa sertakan caption yang menarik, mention ke @siberkreasi, dan sertakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan juga hashtag litdikal 1130. Sudah bisa kira-kira? Hitungan ketiga dari saya, silakan pose 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Lanjut kita masuk ke slide yang kedua. Silakan untuk Anda yang berada di slide kedua, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tampilkan kamera Anda, nyalakan kamera videonya, jangan lupa sertakan senyuman Anda, karena ini merupakan satu momen yang luar biasa sekali di mana kita bisa berkumpul di tengah keterbatasan yang ada dengan tetap menambah wawasan kita akan perkembangan teknologi atau digitalisasi yang ada di Indonesia, yang semoga bisa membuat kita makin cakap digital. Bagaimana? Apakah sudah bisa? Oke, hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi, dan semoga kita dapat bertemu di webinar Indonesia Makin Cakap Digital persembahan dari Siberkreasi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada yang sudah dianjurkan, dan jangan lupa untuk Anda melakukan vaksinasi untuk Anda yang belum melaksanakan vaksinasi. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi Siberkreasi melalui Play Store dan juga App Store untuk Anda bisa mendapatkan berbagai literasi digital secara gratis. Saya Reza Rahman, pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian
tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,
siapa tahu hoax.